Hinaan tetangga. Gak mau aku antar aja? Tanya Gilbert menatap istrinya sedang memperhatikan penampilannya di depan cermin. Emily akan kembali ke kampung. Dia izin dengan suaminya untuk pergi ke sana karena urusannya dengan Mak Tia belum selesai. Gilbert meminta untuk memakai baju yang dirinya beli. Terpaksa Emily memakai baju pilihan suaminya itu. Gak usah mas, kamu masih sakit, masih diinfus juga. Aku pergi naik bis aja, ujar Emily sambil mendekati suaminya yang duduk bersandar di ranjang. Bis? Apa-apaan kamu? Pakik Gilbert. Emily menghentikan langkahnya. Dia mengerutkan keningnya menatap sang suami yang menatapnya dengan kesal. Kenapa? Tanya Emily tanpa merasa bersalah. Aku seorang CEO. Tahu CEO? Pimpinan perusahaan, bahkan perusahaanku terbesar kedua. Kenapa kau naik bis? Seakan-akan suamimu ini tidak mampu membeli mobil dan membayar seseorang supir untuk istriku sendiri. Kesal Gilbert. Emily menghembuskan napasnya kasar. Dia pikir apa tadi sehingga suaminya marah. Ternyata hanya soal bis. Ya ampun mas, aku hanya naik bis. Kenapa masih dipermasalahkan sih? Lagian lebih hemat kan? Ujar Emily. Hemat apaan? Panas lah iya. Kamu juga bawa Repin. Aku gak mau ya terjadi sesuatu lagi sama Repin kayak waktu itu. Udah lupa kamu sama kejadian beberapa waktu lalu ha? Marah Gilbert. Emily pun memahami ketakutan suaminya sehingga dia memilih untuk mengalah daripada akan terjadi masalah. Suaminya sudah mulai cerewet, gunung es telah mencair. Ada sedikit rasa bahagia di hati Emily melihat perubahan sikap sang suami karena pertengkaran mereka semalam. Baiklah, lalu aku harus bagaimana? Ujar Emily dan duduk di tepi kasur menatap raut wajah kesal suaminya. Mas akan minta Danjel mengantarmu dan Repil, panggilkan dia ke sini, Tita Gilbert. Emily mengangguk, dia akan memanggil Danjel, tetapi remaja itu sudah datang lebih dulu dengan menggandeng lengan Repin. Kak, anak nakalmu nih, main ke kandang si Jaro terus. Kalau dimakan aja rasakan, adu Danjel. Emily menghampiri putranya, dia menarik putranya menjauh dari Danjel. Kenapa main ke kandang Jaro terus? Nanti kalau Rep diterkam gimana? Ujar Emily dengan lembut. Jelo ndak nelkam Lep Buna, kacian dia ndak punya Buna, jadinya Lep jadi bunanya Jelo, ujar Repin dengan polosnya. Emily menggelengkan kepalanya. Dia menarik Repin mendekati Gilbert yang tengah berbincang serius dengan Danjel. Ya sudah, ayo kak, ajak Danjel. Sebentar, apakah kamu memiliki uang? Tanya Gilbert pada istrinya. Tidak, tapi kemarin Mommy memberikan aku kartu hitam. Aku tidak mengerti cara pakainya, ujar Emily dengan lugunya. Gilbert menepuk keningnya, sang Mommy mengambil kartunya untuk diberikan pada menantu kesayangannya. Sehingga Gilbert memutuskan untuk mengambil uang di dompetnya. Repin yang melihat dompet tebal sang Dedi pun dengan cepat naik ke kasur dan mendekatinya. Di, banyak uangnya. Dedi Lab emang kaya telus ganteng lagi. Buna ndak salah pilih Dedi buat Lab. Wah, Mela semua uangnya. Lab ndak pernah pegang uang Mela, ujar Repin yang langsung namplok pada sang Dedi. Mereka terkakak melihat tingkah gemas Repin. Gilbert mengeluarkan semua isi dompetnya tanpa terkecuali dan menghitungnya. Berapa hutangmu? Tanya Gilbert. Emily menunduk, dia malu karena berhutang dan suaminya harus membayarnya. Tidak apa-apa, sebutkan saja, ujar Danjel menenangkan kakak iparnya itu. 5? Oh, 5 juta, kecil itu kak, berikan uangnya, ujar Danjel. 15 juta, cicit Emily. Danjel yang tadinya akan mengambilkan uang tersebut dari tangan kakaknya seketika melongo. Beli apa kakak sampai hutang segitu banyaknya? Pekik Danjel.
Jel, jangan malu-maluin kakakmu, 15 juta itu kecil, sahut Gilbert. Gilbert menarik satu lembar uang dan memberikannya pada Repin agar anak itu tidak terus merecokinya. Wah, buat Repin, Dedi. Ya, ambil buat jajan di sana, ujar Gilbert. Makasih, Dedi, baik, seru Repin dan kembali turun dari tempat tidur. Dengan riang, Repin berjalan keluar kamar sambil menggoyangkan lembaran uang itu dengan wajah yang bahagia. 1 Dedi kasih 100 ribu, 10 Dedi kasih 1 juta. Cepat jadi orang kaya Lep nanti, gumamnya. Sedangkan di kamar, Gilbert meminta Danjel untuk membantunya bangun. Dia berjalan dengan memegang botol infusnya ke arah lemari. Gilbert membuka lemari dan ternyata di sana terdapat berangkas. Dia memasukkan kode dan terbukalah berangkas tersebut. Emily dan Danjel sampai di Bot Melongo. Isi berangkas itu uang yang sangat banyak, bahkan bergepok-gepok uang ada di sana. Itu uang, Jel? Tanya Emily dengan raut wajah kaget. Aku gak pernah lihat uang segitu banyaknya, Kak, walau aku anak orang kaya, gumam Danjel. Gilbert mengambil beberapa tumpukan uang, kemudian dia kembali menutup berangkas itu. Ini uang, 20 juta bayar hutangmu dan sisanya gunakan untuk keperluan belanja, ujar Gilbert sambil memberikan uang tersebut. Enggak usah mas, kebanyakan, seru Emily yang merasa takut menerima uang segitu banyaknya. Gilbert menghela napas kasar, dia menarik tangan istrinya dan memberikan uang tersebut. Anggap saja sebagai nafkah untukmu dan Repin selama 5 tahun terakhir, bayarlah hutangmu. Aku tahu hutang itu kamu gunakan untuk menyambung hidupmu dengan Repin. Jika kamu tidak menerimanya, aku sebagai suami merasa sangat bersalah tidak menafkahi kalian, ujar Gilbert. Emily menunduk, bahunya bergetar. Dia menahan tangisnya, dia malu karena berhutang dan menyebabkan suaminya harus membayarnya. Maaf mas, aku mengecewakanmu. Kamu pasti kecewa denganku. Aku malu, seharusnya aku berusaha lebih agar tidak berhutang. Aku tahu resikonya, tapi aku tetap saja melakukannya. Maafkan aku, lirih Emily. Sud, kamu berhutang pasti ada alasannya. Aku tahu 15 juta itu bukan sepenuhnya hutang kebutuhan makan kalian. Pasti ada alasan lain yang mas gak tahu kan? Ujar Gilbert memeluk istrinya itu. Iya, Hicks saat Repin bertengkar dengan anak tetangga tangannya patah dan aku harus membawanya ke dokter untuk diobati. Saat itu aku gak punya uang sama sekali. Mak Tia dengan baik hati meminjamkan aku uang sebesar 8 juta untuk membawa Repin berobat. Isak Emily menceritakan kisah pilunya. Danjel mengangguk paham. Pantas saja Emily berhutang segitu banyaknya. Dia memaklumi hal itu, apalagi keponangannya yang tukang jajan menurutnya. Ya sudah, jangan menangis lagi. Berangkatlah, maaf mas gak bisa antar, ujar Gil sambil menghapus air mata sang istri. Emily pun pamit, dia memasukkan uang itu ke dalam tasnya agar aman. Repin dengan senang hati ikut dengan bunanya, dia akan pamer dengan anak tetangga yang sering menghinanya. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, akhirnya Emily balik ke kampung tersebut. Dia segera turun dengan menggendong Repin yang tertidur. Si janda gatel, dandanannya cakep banget. Kaya ya sekarang, udah jual diri ya di kota. Ucap jahat seorang wanita parubaya yang merupakan tetangga Emily. Danjel yang baru keluar dari mobil pun dibuat terkejut mendengar hinaan tersebut. Dia benar-benar kaget karena kata-kata itu begitu kasar didengar. Maaf Bu Romla, saya tidak pernah menjual diri Bu, ujar Emily dengan sabar. Terus apa? Di sini aja sukanya goda laki-laki orang terus, iya nggak ibu-ibu? Seru Bu Romla dan meminta pendapat pada ibu-ibu yang lain. Emily memejamkan matanya, beginilah tinggal di kampung tersebut. Dia harus menerima cacian dan makian dari orang-orang yang tidak menyukainya. Maksudnya ibu ini apa yang menghina kakak saya seperti itu? Punya mulut tuh dijaga Bu, kalau nggak bisa berbicara dengan baik lebih baik diam. Pekik Danjel menyerang kembali ibu-ibu bermulut petasan tersebut. Ganteng banget, perasaan Emily nggak punya adik deh, ujar salah seorang ibu. Benar kok ngaku-ngaku ya,
ujar yang lain sambil berbisik. Emily menahan Danjel yang akan mengeluarkan kata-kata pedasnya lagi. Meladeni mereka tidak akan habisnya. Emily tidak mau mencari masalah dengan orang seperti mereka. Dia adik ipar saya, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, ujar Emily dan pergi dari kerumunan tersebut. Danjel tetap di sana, dia menatap tajam mereka semua. Dengar ini, kakak ipar saya bukan janda, dia masih punya suami. Suaminya seorang CEO termuda perusahaan ternama. Jangan macam-macam, saya bisa beli mulut kalian dengan uang. Ingat itu, ketus Danjel dan pergi menyusul Emily. Sombong, seru Bu Romla yang kesal karena nasib Emily begitu baik.